Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dalam acara Medali Cinta, memahami dan mendalami catatan kesehatan ibu dan anak. Baiklah, sekarang kita bertemu di sesi ketiga ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin di sini ada bapak-bapak juga. Sekarang kita akan membahas halaman 6 dan 7 ya. Bila ibu-ibu agak bingung mengenai buku KIA yang berbeda-beda halamannya, ibu-ibu perlu pahami juga ini buku KIA ada beberapa cetakan. Jadi ada yang cetakan tahun 2012 misalnya, yang di sini mungkin ada ibu-ibu yang masih menggunakan buku tahun 2012. Ada juga yang tahun 2016. Ada juga yang tahun 2019, dan ini adalah yang terbaru tahun 2019. 2016 sama 2019 tidak terlalu jauh berbeda. Halaman 6 dan 7 sama ya Bu ya. Mari kita bahas buku KIA ini halaman 6 dan 7. Halaman 6 berisi untuk ibu hamil, di mana di sini tertera makanan-makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Ini mungkin insya Allah ya, kalau ada kesempatan nanti saya akan memasukkan pengelola program gizi ke grup Medali Cinta agar bisa mengupas tuntas permasalahan gizi pada ibu hamil, ibu nifas, atau ibu bersalin, bahkan pada bayi baru lahir. Nah, ini di sini sudah jelas bahwa porsi makanan untuk ibu hamil terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Kalau ibu ada yang masih tidak mengerti mengenai halaman ini, nanti kita bisa sharing bersama petugas gizi Puskesmas UDI. Untuk halaman selanjutnya, halaman 7, mengenai persiapan melahirkan bersalin. Ini erat kaitannya dengan P4K yang pernah saya bahas. Nah, ini ya Bu ya, ini P4K yang pernah saya bahas, yaitu mengenai perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Pada setiap buku ibu-ibu tentunya ada stiker P4K ini, dan ini harus diisi dan ditempel. Pertama-tama ibu isi nama ibu, taksiran persalinannya pasti ibu bidan memberitahukan hari taksiran persalinan ibu sesuai hari pertama, hari terakhir. Penolong persalinan, tempat persalinan ibu merencanakan mau bersalin di mana atau oleh bidan siapa, silahkan diisi, bisa sampai 3 atau lebih petugas yang ibu rencanakan. Pendamping persalinan, nah ini pendamping persalinan maksudnya nanti ibu kalau bersalin mau ditemani siapa. Kalau suami ibu misalnya bekerja tidak ada di rumah bila pada saat persalinan, mungkin ibu bisa ditunggu oleh kader atau ibu atau mertua, mungkin di situ ya, bisa diisi di sini. Transportasi, ini transportasi apa yang akan ibu gunakan pada saat ibu datang ke bidan asuh, karena pada era sekarang tidak boleh ibu bersalin di rumah sendiri ya, untuk meminimalisir kegawat daruratan pada ibu bersalin. Jadi semua ibu bersalin harus bersalin di fasilitas kesehatan ya, misalnya di Pustu, di Ponet, di bidan, praktek ya, di rumah sakit. Nah itu ya tempat persalinan. Calon pendonor darah. Nah ibu-ibu semua mungkin sudah pada tahu ya golongan darah, karena pada saat kehamilan pertama ibu pasti diperiksa lengkap yang 10T yang pernah saya bahas ya. Jadi kalau ibu golongan darah A misalnya, ibu silakan isi dengan orang-orang yang bergolongan darah sama. Misalnya suami golongan darahnya A, jadi ini calon pendonor darahnya suami ya. Atau kakak, adik mungkin golongan darahnya sama, ini diisi ya dengan golongan darah yang sama. Nah ini hampir sama dengan buku halaman 7, di mana di sini berisi mengenai semua persiapan persalinan. Ini juga erat kaitannya dengan buku KIA halaman 19 ya Bu ya. Halaman 19 coba kita buka.
ini isinya tentang menyambut persalinan. Nah, ini juga hampir sama dan saya sering melihat buku yang ibu-ibu pegang ini tidak pernah diisi. Seharusnya ini diisi ya Bu ya, bersama ibu bidan, suami dan ibu sendiri. Ini di sini ya, menandatangan persetujuan untuk menyambut persalinan. Di mana di sini diisi mengenai nama, taksiran persalinan dan rencana penolong persalinan, bahkan dana yang akan digunakan menggunakan dana tabungan dari mana atau menggunakan BPJS atau tabungan ibu bersalin, ini juga diisi. Termasuk juga kendaraan yang akan dipakai kalau misalnya ibu sudah merencanakan memakai kendaraan punya bapak A misalnya, ternyata kendaraannya sedang tidak ada. Ibu punya rencana kedua di sini misalnya punya kendaraan, kalau tidak ada kendaraan A, ibu mau memakai kendaraan B ya. Kalau di sini ini lebih lengkap, termasuk juga metode KB nanti yang akan ibu gunakan. Jangan sampai ibu nanti kalau sudah 40 hari baru memikirkan alat kontrasepsi yang akan ibu pakai. Alat kontrasepsi yang akan ibu pakai direncanakan semenjak ibu hamil, semenjak ibu merencanakan persalinan ya. Dan ini untuk sumbangan darah tadi hampir sama dengan yang di P4K. Barangkali untuk sesi ketiga mengenai perencanaan persalinan dan gizi pada ibu hamil cukup sekian. Terima kasih. Bila ada yang akan didiskusikan, bisa didiskusikan di grup kita Medali Cinta. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.